Hari ini kita akan ke struktur sudah ya waktu itu ya. Saya kasih tahu cuma sekilas ya. Tapi kan saya tampilkan dulu strukturnya untuk cerita instinktif ya. Saya ulangi lagi supaya lebih apa namanya itu, lebih paham, mudeng, lebih paham gitu ya. Karena nanti siapa tahu di soal di kisi-kisi nanti saya lihat dulu ada apa enggak itu struktur. Tapi terserah ada struktur tapi terserah ininya ya, buat soalnya mau struktur apa. Makanya saya kasihkan strukturnya dulu supaya ini. Oke, ini ya. Udah kelihatan di rumahnya masing-masing? Saya udah kelihatan? Udah, iya. Nah, ini saya ulangi lagi struktur teks orientasi teks apa namanya? Inspiratif. Sama seperti kabel ada kodanya ya. Nah, orientasi sudah seperti biasa pengantar cerita atau nama lain pembuka di nggak usah ini lagi di situ atau nama lainnya juga pengenalan, di situ ada pengenalan tokoh, watak ya. Kemudian ada masalah atau masalah timbul. Aplikasi itu biasa kita sebut dengan puncak, klimaks. Di situ mungkin tidak disebutkan klimaks karena jadi image-nya macam-macam ya. Apa namanya tuh? Kemana-mana gitu ya disebut komplikasi atau puncak atau inti cerita gitu ya. Kemudian ada resolusi itu di mana tokoh sadar atau penyelesaian masalah. Ya, tokoh menjadi sadar mengambil satu pelajaran atau ada perubahan sikap dari tokoh. Kemudian yang terakhir moda tutup yang berisi simpulan pesan moral atau amanatnya di situ. Kenapa kok harus diberikan koda? Kenapa kok harus disimpulkan? Kenapa kok harus kita ya penulis yang memberikan pesan? Karena dari satu cerita itu pasti kita banyak memperoleh amanat atau pesan moral pasti. Nah, tapi satu yang menjadi tujuan utama dari penulis itu pasti ada satu yang dari cerita yang dia tulis itu pasti ada satu yang ingin dia sampaikan. Nah, supaya semua mempunyai simpulan yang sama atau mendapatkan pesan yang sama minimal satu gitu ya, yang sama maka di koda ini dituliskan pesannya. Nah kemarin ketika tentang Budiman sudah saya bacakan juga ya tentang Budiman. Nah itu kita pesan moralnya untuk kemarin banyak pesannya apa aja misalnya gitu, berbagi, jangan pelit misalnya begitu. Tapi apa yang ingin dicapai oleh si penulis cerita yaitu ternyata bersyukur. Nah itu jadi banyak pesan. Nah pesan mana yang ingin disasar atau ingin dituju oleh si penulis itu yang disampaikan di koda. Oke. Kemarin kentang dengan ini juga sudah ya. Oke, kita lihat ke sini ya. Oke, kita ke sini ke satu cerita lagi inspiratif. Ini sudah pernah dengar belum? Saya kasih contoh ya. Apa namanya? Satu cerita yang bagian orientasi atau apanya. Nanti kalau kalian membuat berdasarkan pengalaman boleh seperti. Jadi sudah tahu. Tapi nggak usah dikasih tahu ini orientasinya, ini rumitan masalahnya nggak usah. Langsung aja cerita. Tapi kalian tahu, oh ini sekarang saya sedang masuk dalam rumitan masalah atau rumitan peristiwa. Oke, di situ ada sebuah cerita bagian orientasinya pada zaman dahulu atau pada masa dahulu ada seorang laki-laki. Kalau misalnya kenapa cerita inspirasi itu tidak memberi nama? Karena kadang-kadang kalau kita memberi nama si A, si B, kalau yang satu tindakan yang seperti ini, biasanya orang yang namanya sama itu menjadi tidak nyaman. Ya, walaupun sebenarnya itu nama saja, gitu ya. Tapi orang yang mempunyai nama yang sama seolah-olah dia sudah
bahwa namanya dia itu seperti itu dan nanti akhirnya menjadi bahan olok-olokan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya cerita inspiratif ini biasanya ada dikasih hanya seorang laki-laki atau orang tua atau apa yang seperti itu untuk menghindari itu ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa ngasih nama. Oke, di orientasi di situ dikenalkan apa yang dikenalkan? Anak laki-laki itu berarti mengenalkan tokoh ya. Oke, tokohnya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki di sini mungkin sampai SMA mungkin ya. Dia sampai SMA, itu namanya anak laki-laki dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian dia cerdas, berbakat, dan tampan. Wow, ini yang diinginkan oleh semua anak gitu ya. Dan semua orang tua anaknya cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia punya satu sifat yang tidak diinginkan oleh orang tua manapun, yaitu egois dan mudah marah. Ya, tidak ada yang mau menjadi temannya karena dia punya sifat itu. Walaupun dia cerdas, berbakat, dan tampan, tapi karena sifatnya, ya akhirnya tidak punya teman. Dan yang lebih menyakitkan, karena dia egoistis dan mudah marah-marah, dia mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang di sekitarnya. Nah, ini ya. Biasanya anak-anak sampai SMA ini yang masih sering mengumbar kata yang menyakitkan untuk orang-orang sekitarnya. Kalau sudah mulai kuliah biasanya ada, tapi seiring berjalannya waktu, usia membuat seseorang lebih bisa mengendalikan amarahnya. Kemudian sekarang kita masuk ke peristiwa rumitannya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ayahnya menyuruh anaknya diberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Karena dia tadi sifatnya mudah marah dan egois, maka ayahnya berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar depan rumah kita. Dan lampiaskan kemarahan itu dengan cara memukul paku di pagar. Kalau pagarnya kayunya mudah, gampang. Nggak ada masalah ya. Nah, tapi di situ ayahnya tahu bahwa pagarnya itu kayunya keras. Mungkin kalau kayunya keras itu seperti ulin kayak gitu kali ya, jati gitu ya. Kalau jarang orang yang membuat pagar dari kayu jati, tapi kalau dari kayu ulin itu ada gitu ya. Palu yang digunakan juga cukup berat karena kalau kayunya keras, palunya ringan, maka nggak akan bisa memaku. Maka diberilah palu yang berat. Hari pertama anaknya itu ketika merasa marah, dia menancapkan paku dan ada 37 paku yang bisa dia tancapkan. Hebat banget ya. Berarti sehari dia 37 kali mau marah gitu ya. Jadi begitu temannya misalnya atau melihat ini misalnya langsung dak. Hari demi hari ini komplikasi mulai ya. Minggu berlalu ditancapkan makin banyak. Nah, komplikasinya itu tadi peristiwanya mulai dari marah aku. Nah, sekarang komplikasinya itu adalah lainnya itu puncak masalah ya. Puncak masalah itu perubahan dari A ke B gitu ya. Jadi yang di cerpen bahwa puncak masalah itu adalah mengambil keputusan atau adanya perubahan dari satu watak ke watak lain gitu atau satu keputusan A ke keputusan yang lain. Nah, ini di sini puncaknya itu dia sudah bisa meredam kemarahannya. Ada di paragraf kedua di bagian komplikasi. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama makin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa amarah itu lebih mudah. Nah, ini komplikasinya. Jadi dia kesadarannya dia tadinya yang tidak tahu bahwa menahan marah itu lebih mudah daripada menancapkan lebih mudah daripada disuruh mukulin paku. Jadi dia di situ sudah berubah bahwa kalau dia mukul paku itu lebih susah daripada menahan marah, maka dia akan menahan marah. Nah, itu puncaknya karena dia akhirnya berkeputusan untuk menahan marah. Gitu ya. Suatu hari anak itu tidak memerlukan paku itu lagi. Nah, ini. Jadi
dia menahan marah, sudah berarti lebih mudah menahan marah daripada aku disuruh maku-maku. Nah, akhirnya dia tidak membutuhkan palu dan paku itu lagi untuk menahan marahnya. Itu bagian puncaknya. Nah, kemudian dia belajar menahan amarah dengan baik, lalu datang ke ayahnya dan bercerita. Kemudian ayahnya berkata, sekarang kalau kamu sudah bisa menahan marahmu, cabuti paku-paku itu yang ditancap pagar. Ya, yang tadinya kalau marah ditancepin paku, sekarang kalau sudah bisa nahan marah, cabutin paku-paku itu. Oke, satu-satu setiap dia bisa menahan marah. Nah, sekarang diresolusi ya. Bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Dia datang ke ayahnya dan menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Nah, setelah dipaku tentunya pagarnya bolong-bolong ya setelah dipaku, berlubang semua. Ayahnya berkata, kamu sudah berhasil nak, tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan pernah menjadi seperti semula, sudah cacat. Nah, jadi yang bekas paku itu pasti akan merusak kayu yang menjadi pagar itu dan tidak mulus lagi. Kalau ada yang bilang wabuk, sekarang kan bisa didempul, kemudian dipelitur. Ya, di bagian luarnya tertutup, tetapi bagian dalamnya masih tetap cacat, gitu ya. Dan sambungannya sudah beda. Yang satunya kayu, yang satunya dempulan. Nah, seperti itu. Dan itu juga sudah menunjukkan satu kecacatan gitu ya, karena sudah ada tambalan. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari? Ini ada di koda. Ya, di kodanya. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapan. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, itu. Jadi, pelajarannya dari sini satu, walaupun ada banyak pelajaran ya. Pelajarannya apa? Berarti menahan marah, ya, atau mengendalikan emosi, gitu. Pelajarannya. Tetapi yang di sini yang ingin diambil atau ingin dicapai oleh si cerita ini bahwa bekas luka karena kata-kata kita itu tetap akan membekas walaupun sudah dimaafkan, nggak akan pernah hilang. Buktinya apa? Kalau sekarang kalian SMP ya, misalnya kalian pernah olok-olokan, dan kita tidak tahu apakah itu membekas di hati orang atau tidak, gitu ya. Tetapi olok-olokan itu kemungkinan saja membekas di hati teman kalian. Nah, lalu kalian, oh ya, karena setelah membaca cerita ini kalian, waduh, aku banyak berbuat salah sama temanku, misalnya gitu. Kalau kalian minta maaf, oh sorry ya kemarin aku suka ngolok-ngolok kamu gitu. Setelah membaca cerita inspiratif dari Bu Wi yang di Bu Wi saya atau mengetahui bahwa oh ya nggak enak, maaf ya melukai hatimu. Oh ya udah tak maafin aku udah nggak aku ingat-ingat lagi kayak gitu. Ya memang tidak diingat lagi ya. Sorry ntar. Enggak, speaker yang di sini lupa. Oke. Jadi itu kemudian oh ya udah aku maafin kok enggak apa-apa enggak masalah. Tapi ketika reuni 10 tahun berikutnya, ketika kalian reuni, hey, misalnya si A, si B ini, apa kabar? Kita dulu ya di SMP begini. Iya, kamu yang suka ngolok-ngolok aku kan, ngata-ngatain aku ini kan, memang kamu itu salah satu bukti bahwa cerita itu masih ada di dalam hati, masih melekat, dan itu nggak akan pernah hilang selama dia masih menceritakan tersebut secara berulang, walaupun dengan suasana yang guyon gitu ya. Berarti itu ada di dalam hatinya terus, dan itu kenangan itu karena menyakitkan pasti akan diingat terus gitu. Nah, ya. Jadi
Mungkin cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian mulai sekarang. Kalau berkata-kata, kalau berucap, kalau olok-olokan, jangan sampai memberi bekas di hati gitu ya. Kalau bisa atau kalau bisa lagi jangan marah-marah gitu ya. Karena marah-marah itu akan luka, dan luka itu tidak akan pernah hilang bekasnya. Walaupun sudah dioperasi pakai plastik gitu ya, plastik kresek atau plastik kapal ya. Oke, baik, sampai di sini bisa ya mengenai struktur. Bisa paham? Bisa nih kelas 9. 9B. Mana suaranya? Bisa belum? Ngerti? Bisa ya? Ini karena mengulang aja jadi saya nggak terlalu apa namanya? Terlalu menekankan banget gitu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Kita ke sini. Mau menyusun cerita inspiratif ya. Nah, cerita inspiratif itu kalau disusun seperti kalian yang cerpen waktu itu ya. Ini yang mudahnya aja. Paling mudah. Bagaimana cara menyusun cerita inspiratif, dan ada 3 hal yang wajib kalian harus penuhi dalam menulis cerita inspiratif ya. 3 bagian wajib yang harus ada. Kalau tadi di strukturnya itu ada A, B, C, D dan seterusnya, maka ini hal apa yang harus kalian ungkapkan dalam cerita itu. Dalam strukturnya itu 3 hal ini yang penting. Yang pertama, awal seseorang memiliki tantangan. Artinya itu ada di bagian apa? Kalau awal seorang memiliki tantangan atau kesulitan ingin harus diatasi, itu ada di bagian apa nih? Yang pertama, orientasi atau rumitan peristiwa. Masalahnya kan sudah dikenalkan di bagian apa tadi? Hai, mana ini kelas 9B? Lihat yang di bagian sini. Ada di bagian rumitan peristiwa. Ya, ada di rumitan peristiwa. Nah, jadi perkenalan itu hanya untuk memberitahu kepada pembaca siapa tokohnya, kemudian bagaimana wataknya. Sedangkan tantangannya itu ada di rumitan masalah atau peristiwa, atau di munculnya masalah. Apa sih masalah yang dihadapi oleh tokoh yang kita kenalkan di bagian orientasi. Nah, kemudian di bagian komplikasi itu keputusan tindakan ini di bagian komplikasi. Keputusan atau tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Tentunya perubahan itu disertai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Apa yang dilakukan oleh tokoh sehingga mengambil keputusan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang ini akhir sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat dari keputusan tindakan yang diambil oleh sang tokoh itu ada di resolusi. Jadi ini bagian rumitan masalah, yang di nomor 2 itu bagian komplikasi atau klimaks, sedangkan yang ketiga ini ada di bagian resolusi. Jadi sebenarnya intinya cerita inspiratif itu ada di 3 bagian ini. Jadi bukan di bagian perkenalan itu hanya untuk mengenalkan siapa tokohnya dan bagaimana orangnya, sedangkan masalah yang dihadapi itu ada di bagian rumitan masalah. Kemudian klimaksnya, kemudian resolusinya. Sedangkan koda
itu untuk menyamakan persepsi antara yang menulis dengan orang yang membaca cerita, karena atau hal positif penting apa yang ingin diraih oleh penulis itu, ya. Oke, bisa ya, karena kita nanti akan menulis cerita inspiratif. Tapi sebelumnya Bu Wi kasih dulu ini percobaan latihan, ya. Saya tahu apa namanya, dari cerita ini kan saya punya ide gitu ya. Nah nih, kita akan belajar menyusun cerita inspiratif dulu. Ini pernah dengar nggak ini? Atau pernah baca nggak ini? Cerita yang seperti ini? Pernah nggak? Hai, ini 9B. Suara saya ada nggak? Nanti terlena ini dengan suara saya kayak Nina Bobo kan. Ini udah pernah ya? Kayak di inspirator ini bawakan ini gitu. Khususnya di motivator, sorry, kok inspirator. Di motivator untuk anak SMP, SMA, kuliahan gitu, ya. Atau orang-orang yang merasa apa namanya, nggak berhasil gitu. Nah, ini biasanya cerita ini sering digunakan mengenai botol kosong, ya. Botol ini diisi mineral 3.500, diisi jus 10.000, diisi madu 100.000, diisi minyak wangi 2 juta, diisi air got dibuang sama orang. Nah, isinya apa sih mengenai ini? Yang intinya itu mengenai botol ini. Botol ini akan berharga sesuai dengan isinya. Nah, gitu ya. Kalian itu adalah botolnya. Nah, lalu ini kita mau cerita apa? Nah, carilah sebuah cerita, ya. Silahkan karang sebuah cerita yang menggambarkan bahwa botol ini adalah seseorang, ya. Ada peristiwa yang membuat dia mengalami masalah dan akhirnya bergantung dari isinya ini dalam mengatasi masalahnya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang membedakan itu bukan botolnya sama ini. Botol ini seberharga apa bergantung dari isinya. Nah, isinya mau isi apa? Keimanan, kejujuran, kesombongan, atau mau diisi dengan kemunafikan. Nah, ini botol ini sama botolnya tetapi isinya yang membedakan. Nah, gitu. Karena yang dipandang oleh Tuhan hanya bagian isinya, bukan fisiknya. Fisiknya boleh cacat, boleh nggak sempurna, tapi isinya madu, maka botol ini sangat berharga. Nah, gitu. Oke? Itu tugasnya untuk kelas 9B. Ya, cerita inspiratif. Menceritakan ini, botol dengan segala isinya. Nah, kalian ini contoh ya, isi air itu, isi madu, isi ini ya, apa, minyak wangi itu, ya. Mau diisi apa? Itu adalah keimanan, kejujuran, kemuliaan, kebaikan, keikhlasan, apalagi kerendah hatian, terus kebaikan, suka menolong, misalnya gitu. Nah, sedangkan yang ini, air got ini adalah isinya misalnya kesombongan, keangkuhan, keserakahan, ketidakjujuran. Nah, itu. Nah, jadi silakan Anda membuat satu cerita. Terserah kalian mau buat isinya mana, gitu. Masalahnya mau diisi yang mana, silakan. Oke, paham nih kelas 9B? Nggak usah banyak-banyak. Bagian orientasi, rumit masalah,
Klimaks tuh kalau misalnya masing-masing satu paragraf, 5 paragraf. Dah. Kalau koda kan gampang ya renungannya. Kalian mau kemana arahnya. Oke? Besok 9B. Nulis cerita berdasarkan ini. Atau mau punya cerita yang lain sendiri. Silakan. Tapi ini saya memberi ini kalau kalian nggak punya inspirasi. Kalau nggak punya apa ya yang mau harus saya ceritakan daripada nggak bercerita ya ini silakan. Buat cerita berdasarkan ini. Bagaimana kelas 9B? Kedengaran nggak suaraku ya? Putus-putus nggak ya? Ya? Buat cerita sendiri, maksudnya nggak pakai itu. Oh, nggak pakai ini. Oke, boleh. Ini kalian boleh membuat cerita ini ya berdasarkan ini kalau nggak punya ide. Tapi kalau punya ide, silahkan ya buat cerita sendiri. Tapi yang penting tadi ada 3 bagian penting sebenarnya. Saya sampaikan di atas tadi ya. 3 bagian penting dalam sebuah cerita yaitu ini tantangannya apa, kemudian keputusan di klimaksnya itu apa, kemudian hasil positifnya apa, ya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil itu di koda, silahkan nanti kalian yang memberikan koda, ya. Hal apa yang ingin kalian, karena satu cerita bisa macam-macam kodanya, gitu ya. Oke? Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Berarti sendiri-sendiri ya. Kalau enggak, silakan atau mau di screenshot ini kalau yang enggak punya ide, silakan di screenshot cerita ini. Anda boleh ambil satu cerita bagian apa kalian yang mau ingin kalian tampilkan, jujur kah atau suka menolong kah atau serakah atau sombong? Silakan. Sudah? Oke, ya. Nah, nanti sebenarnya ini tahapannya gini, nak, penyajian lisan menceritakannya. Sebenarnya ini apa namanya yang harus kalian ini sampaikan. Tapi karena mungkin waktu nanti ya kita lihat waktunya bagaimana. Nanti kita akan secara lisan kalian bercerita tentang cerita kalian secara lisan. Kemudian nanti teman-temannya diberi nasihat secara inilah ya, secara nggak langsung lewat cara inspiratif ya. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak? Itu inspirasi aja. Tak ada. Bu, halo. Yap, nggak ada ya. Astaga. Oke, atau kalau strukturnya sudah nggak usah nanya-nanya lagi karena strukturnya itu sebenarnya sama kayak apa tuh? Fabel. Gitu. Nih ya, nih strukturnya sama seperti fabel. Ini kenapa digambarkan dengan gunung yang menaik? Artinya permasalahan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Dan setelah klimaks, kemudian penyelesaian masalah, masalahnya itu menjadi lebih ringan dan selesai. Nah, seperti itu ya penggambarannya. Oke, ada pertanyaan? Tak ada? Kalau tidak ada, nah kita ya berarti cerita inspiratif sudah selesai. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tinggal tugasnya membuat cerita inspiratif. Ya. Ya, kalian mudah-mudahan bisa menjadi inspirator. Oke. Bisa ya? Bentar, saya tutup dulu punya saya ini. Ya. Oke. Baik, sekarang kita sebentar ya. Kita akan ke mana ya, sebentar. Oke. Membahas tentang keys and the keys materi yang ada di kelas 7 dan kelas 8 ya.
Oke, sebentar. Kenapa ini kok mutar-mutar nih? Oh, dianya. Oh my gosh. Oke, kita akan membahas masalah ini ya. Kisi-kisi, kita mulai belajar materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di pembelajaran kali ini ya. Oke, di situ ada tentang surat, kemudian tunggu ya. Kita ke surat dulu aja ya. Surat itu kelas berapa? Kelas 7. Nah, kita mulai ke surat aja ya. Iya, Bu. Iya, oke. Surat. Silahkan dilihat dulu kelas 7 surat. Yang kelas 7 sudah kasih contoh surat. Jadi kalau dulu catatannya hilang, oh my God gitu ya. Saya nggak tahu harus bagaimana. Yes, kayak lagu aja aku tak tahu harus bagaimana. Oke, kita mulai ke slide ya. Oke. Bentar, ya. Oke. Nah, surat sekarang saya tanya, surat ada berapa jenisnya? Berdasarkan isinya. Ayo. Dua. Apa aja? Apa tuh namanya? Yang Surat apa? lupa namanya, Bu. Ayo setelah. Ayo. Ayo yang Surat. 7. Ayo yang 7E. Ayo. Oh, tak cubit nih nanti kalau nggak ngerti nih. 7E, 7E. Halo. Mana kelas 7? Hai. Hai, kok nggak ada sih suaranya? Mana suaranya, Su? Berdasarkan isinya. Berdasarkan apa namanya? Bentuknya juga. Ayo. Mana? Ada surat. Berdasarkan sifatnya. Ayo, sudah kalau bingung. Surat. Aduh, mana sih, bro? Kalian itu. Ini surat ini masih belum ini loh ya. Waktu belajar surat itu masih apa namanya? Offline. Waktu surat masih belajar offline. Muti, ingat nggak kamu disuruh nulis surat, Alif? Kamu ngirim ke sekolah untuk temanmu, tapi begitu sampai temanmu di rumah semua. Ingat nggak? Muti ini, Mutia ini di sini kan? Iya, Bu, ada. Iya, ada. Ingat nggak kamu ngirim surat? Yang kamu kirim surat itu surat apa, Muti? Surat cintaku yang pertama. Ayo, apa? Ya, Bu. Lupa. Yang kamu kirim untuk temanmu namanya surat apa? Surat Pribadi. Nah, surat Ali betul. Surat pribadi. Oke. Surat pribadi itu untuk siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa? Surat pribadi. Surat pribadi dari siapa ke siapa, bro? Dari pribadi ke pribadi. Ya, jadi surat pribadi itu dari pribadi ke pribadi. Terus satunya surat apa? Satu surat pribadi, satunya surat namanya? Surat apa? Ayo, Lip. Dinas kamu. Ya, betul. Surat dinas. Benul. Surat dinas. Ya. Surat dinas. Atau surat lainnya kalau bingung, surat resmi. Ya. Jadi ada dua berdasarkan isinya. Ada surat dinas dan ada surat pribadi. Ya. Nah, yang ditanya nanti Bu, yang di
mau jadikan soal surat pribadi apa surat dinas, Bu? Dua-duanya, surat pribadi dan surat dinas gitu. Ya. Surat pribadi itu artinya dari pribadi ke pribadi, ya. Dari orang ke orang. Ya. Misalnya saya berkirim surat ke ibu saya, itu pribadi. Ya. Tapi kalau surat dinas atau surat resmi itu harus dari siapa ke siapa? Ayo. Ayo. Kalau surat dinas atau surat resmi itu dari siapa ke siapa? Halo. Ayo, dari siapa ke siapa? Yuk. Surat dinas. Instansi organisasi jabatan kelompok Ya, betul. organisasi. Iya, betul. Jadi surat dinas itu ya dari instansi ke instansi atau dari satu organisasi. Jadi dari instansi, organisasi, dari kelompok atau dari apa lagi ya? Apa lagi namanya? Ya, dari kelompok, dari instansi, dari yayasan, dari apa? Pokoknya yang membentuk satu kelompok gitu ya. Nah, bisa kelompok pemerintahan, swasta, gitu. Jadinya kalau pemerintah misalnya dinas pendidikan, dinas koperasi, dinas perhubungan dan sebagainya. Ya, itu instansi pemerintah. Kalau misalnya kelompok, misalnya eh, Karang Taruna, misalnya Karang Taruna Mekar Harum, misalnya gitu. Ya. Kemudian yayasan, misalnya SMP, Yayasan Vidatra, misalnya terus kelompok yang lain, misalnya apa ya kamu ya, yang sering paguyuban, misalnya itu juga kelompok itu masuk dalam surat dinas. Maka kalau dari yang hubungannya kelompok itu, maka disebut dengan surat resmi, ya. Nah, oke, sekarang saya tanya lagi, bagaimana penggunaan bahasanya di dua jenis surat ini, surat pribadi maupun surat dinas? Kalau surat pribadi bagaimana bahasanya, kalau surat dinas bagaimana bahasanya? Saya ngulang ya, ini sebelum kamu PJJ ya, sebelum online. Ini di kelas 7. Praktiknya kalian disuruh buat surat pribadi, dikirim langsung ke kantor pos dan pakai perangko. Tapi begitu nyampe suratnya di sekolahan, kalian sudah di rumah semua waktu itu. Jadi Bu bilang, aduh siapa nih nanti yang mau baca ya. Dan yang ngirim waktu itu kelas 7E hanya 7 orang, tahu nggak? Ini kelas 7E. Padahal ada 30 orang, 30 orangnya nggak, 23-nya nggak menjalankan tugas. Makanya waktu itu nilainya juga nggak masuk. Gitu. Oke, apa? Dari sudut bahasa bagaimana? Dari sudut bahasa, surat pribadi. Saya carikan ya, apa surat pribadi. Kalau surat pribadi bisa pakai bahasa tidak baku? Oke, betul. Kalau pribadi boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Boleh menggunakan bahasa daerah, ya. Boleh. Sedangkan kalau surat dinas, Bahasa yang baku. Bahasa baku. ya bahasa baku atau bahasa resmi, ya. Jadi kalau dari satu kelompok golongan atau dari satu yayasan atau dari satu paguyuban, dari surat kantor, itu makanya harus menggunakan bahasa yang resmi. Ingat itu ya, menggunakan bahasa yang tidak boleh, bahasanya sembarangan. Harus menggunakan bahasa resmi dan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Artinya menggunakan kata baku, tidak baku, kemudian tata letaknya juga yang dianjurkan. Kelas 7E sudah dapat tata letak surat resmi yang sesuai dengan pusat bahasa Indonesia. Nah ya, sekarang namanya apa ya? Lupa saya itu. Apa sih namanya ya? Bentar ya.
Ntar ya. Oh, ini. Kalau dulu pusat bahasa, kalau sekarang Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Nah, itu. Sekarang namanya itu. Ya. Bukan pusat bahasa lagi, tapi Badan Pengembangan. Menjadi badan dia sekarang. Nah, dan itu yang dianjurkan. Punya catatannya, Liv? Muti? Waktu itu sudah Bu Wi kasih catatannya. Sama Bu Wi ada catatannya. Kalau sampai hilang ya wassalam. Waalaikum deh. Masih? Ada catatannya? Tata letak. Di mana nulis tanggal, di mana nulis sapaan hormatnya itu masih ada nggak? Muti, Alif, kemudian Farik. Ini kelas 7E nih. Masih nggak? Farik masih punya? Masih kayaknya, Bu. Lu kok masih kayaknya, bro? Jangan masih dong. Ya, oke. Ntar saya carikan. Saya nyari ke surat, contoh surat di sini yang bagus gitu ya. Tapi nggak ada. Karena maaf ya, saya bukannya menjelekkan, tetapi yang tidak ada. Saya sulit kali mencari contoh surat yang sesuai dengan pusat bahasa yang dianjurkan oleh pusat bahasa ya. Tapi insya Allah lah ya saya akan tetap memberi gitu ya. Oke, ntar ya. Oke, saya share dulu ya. Saya ingatkan. Yang sulit nah, surat dinas. Kalau surat pribadi mah nggak sulit. Nah ya, ntar ya. Kita lihat lagi contoh surat dinas ya. Jadi ingat, kalau surat dinas itu tidak boleh atas nama pribadi, walaupun di bawah itu nanti pribadi ya. Walaupun di bawahnya pribadi, tapi itu mengatasnamakan kelompok, makanya tanda tangan di situ berarti sudah tahu isinya dan itu bentuk pertanggungjawaban. Jadi jangan bilang kalau misalnya nih OSIS kalian ya, kalian tanda tangan misalnya ketika kalian tanda tangan itu artinya kalian paham dengan isinya karena kalian yang bertanggung jawab terhadap isi yang ada di dalam surat tersebut. Jadi jangan bilang aku nggak tahu Bu, bukan aku Bu. Ini nggak ada. Kalau sudah tanda tangan berarti sudah kalian yang jawab. Nah ini saya ingat aja lagi nih ya. Oke, ini contohnya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, ini namanya apa nih yang saya tunjuk? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah ya? Try. Kita gedein lah supaya kalian mau lihat. Oke. Ini namanya apa nih? Nih. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Dasar, bla bla. Ini namanya apa? Ada lambangnya segala ini. Masih ingat? Masih enggak? Namanya? Kopsurat. Nih ya. Ini namanya kopsurat. Oke? Oke. Baik. Ya, kemudian ini perhatikan. Ini ada nomor. Bu, nomor itu bagaimana penulisannya? Sesuaikan dengan kebutuhan instansi ya. Instansi yang lagi berarti saya tutup hidung dulu ya, ntar ya. Kalau saya nggak bisa kalau dingin, sorry ya. Hidung saya takut sakit karena kedinginan banget. Perpustakaan tuh dingin banget AC-nya, mantap. Ini namanya kop surat. Nih, perhatiin ya. Kop surat itu adalah nama instansi. Kedengaran bagus nggak suara saya? Walaupun saya tutupin. Bagus nggak? Bagus saja. Bagus. Bagus ya. Ha, karena dingin. Oh iya, nyalain sebelah sana aja nggak ada pamu itu. Dingin banget. Biar hidungku biar enggak ini. Oke.
Ya, ini namanya kop surat. Kop surat itu isinya nama instansi. Jadi perhatikan nak, di sini ada pemerintah kota administrasi, suku dinas pendidikan. Artinya begini, ini yang pusatnya gitu ya. Ini adalah induknya. Gitu. Jadi suku dinas pendidikan itu induknya adalah pemerintahan kota, ya. Jadi kalau misalnya SMP YPVDP itu induknya adalah SMP YPVDP. Jadi di sini tulisan yang ini yang agak kecil ini adalah SMP YPVDP Bontang. Nah, di sini SMP YPVDP. Jadi kalau kalian sebagai pengurus ini di sini ya. Di atasnya tuh SMP YPVDP Bontang, di sini SIS SMP YPVDP Bontang. Kemudian ini alamatnya, ini maaf ya. Ini penulisannya jangan diikutin. Ini penulisan salah ya. Harusnya bagaimana penulisannya? Tetap ditulis JALAN, nggak boleh disingkat ya. Jadi ini singkatan. Nah, ini yang masih salah-salah ya. Oke, ini jalan harus kalau menurut ini yang saya ajarkan menurut pusat bahasa ya, dan ini yang digunakan oleh guru bahasa untuk membuat soal gitu ya. Jadi ini tidak boleh disingkat jalan JL ya, tapi harus disingkat dengan jalan. Harus ditulis lengkap JALAN. Oke. Nomor 2 detail. Ini juga ini, kemudian ada email dan sebagainya, kemudian ini Jakarta. Karena ini bagian dan ini ada di mana alamatnya, alamat ini ada di mana, ini di Jakarta. Nah, gitu ya. Oke, ke sini. Nomor ini terserah kalian dalam membuatnya. Biasanya di sini ada nomor. Ini yang paling pertama ini adalah nomor urutan surat yang keluar. Kalau ini suratnya keluar, berarti ini nomor surat yang keluar. Kemudian biasanya ini bukan ini ya, dia nggak ngasihin tanggal atau apa. Kalian boleh menggunakan nama bulan atau nama kalian, instansi kalian. Misalnya gini, 446 garing itu garis miring ya, saya singkat lebih cepat. 446 garing, kalau ini tadi di sini adalah OSIS, nih di sini adalah OSIS, berarti kalian bisa tulis di sini SMP atau bisa ditulis di sini OSIS. Di sini OSIS SMP. Terus kemudian garis miring lagi, garing lagi, kemudian bulan. Ini suratnya bulan Januari berarti di sini 1, baru garing lagi tahunnya 2014, berarti 2014. Kalau sekarang 2022 2022. Lampiran ini sebenarnya menyakitin mata ya nak ya. Kalau memang nggak ada lampiran, kalau isinya hanya tanda hubung seperti ini, nggak usah diisi, nggak usah ditulis, bikin sakit mata aja. Kalau dia nggak ada tulis lampirannya, bukan berarti Bu salah dong suratnya. Oh, nggak ada lampiran, untuk apa ditulis lampiran? Nggak usah. Jadi langsung hal. Tapi kalau di sini ada lampiran, baru ya kamu tulis 1. 1 apa? Kalau cuma 1 lembar ya 1 lembar. Kalau 1 begini, ini 1 apa? Kalau buku ini satuannya. Kalau kamu ngirim buku, 1 kalau buku apa ininya? Satuannya, buku. 1 X 1 apa? Eksemplar. Ya. Kalau dia hanya dalam bentuk seperti ini. Nih, ini 1 begini dijepit, dicepret. Tapi dalam beberapa ini. Ini namanya 1 apa? Ini dijepit. Ya, 1 bundel. Ya, bundel, 1 bundel gitu ya. Nah, itu. Oke, kemudian hal itu adalah apa sih isinya yang di sini? Kalau isinya ini undangan, ya isinya di sini undangan. Undangan apa? Oh, di sini undang rapat. Kalau di sini undang apa? Kalau misalnya, sudahlah nggak usah nih, tulis aja undangan. Nggak usah rapat, nggak usah apa, tulis aja undangan. Kalau di sini kamu mau pinjam gedung, permohonan izin. Gitu. Kalau kamu di sini mau mengadakan keramaian, di sini tetap permohonan izin. Gitu ya. Kemudian ini tanggal. Kenapa ini kok nggak ada
misalnya Jakarta 20 Januari 2014. Ada yang tahu? Kenapa kok nggak ada Jakarta 20 Januari 2014? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini yang kelas 7E loh, waktu itu udah tak kasih tahu. Jangan bikin malu Bu Wina. Sudah ada di kop, Pak, Bu? Ah, sudah ada di? Udah ada Oh, di kop. betul. Iya, jadi di sini perhatikan nak ya. Untuk tanggal surat dinas tidak perlu lagi mencantumkan nama kota di sini. Perhatikan, kenapa? Karena ini sudah ada di kop. Ya, perhatikan, sudah ada di kop. Ini jadi tidak perlu lagi dicantumkan di sini. Tidak usah double-double, itu namanya mubazir. Seperti ini tadi lampiran isinya cuma garis datar, nggak usah dituliskan. Ya. Nah, ini yang perlu Bu Wi sampaikan ini mengenai ini namanya apa ini? Kepada YTH Kepala SMP Negeri, ini apa namanya? Alamat surat. Alamat surat. Nah, bentuk surat ada macam-macam, ya. Ada yang block style, ada yang semi block style, ada macam-macam. Kalau nanti kalian jadi sekretaris, kuliah di kesekretariatan gitu ya, yang urusannya nanti kalian jadi sekretaris, ada macam-macam bentuk tulisan. Nah, yang Bu Wi ajarkan, perhatikan nih ya, yang Bu Wi ajarkan adalah bentuk yang dianjurkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Pengukuhan. Ya, ingat itu. Jadi bukan berarti ini salah, bukan. Ini ada bentuknya macam-macam, tapi yang Bu Wi ajarkan dan yang digunakan jadi soal dan diharapkan nanti ketika kalian membuat surat, ketika kalian bekerja, yang dianjurkan oleh pusat bahasa itulah yang digunakan. Oke? Untuk apa dianjurkan oleh pusat bahasa kalau tidak kita gunakan, ya? Oke. Nah, untuk alamat surat ini kan di sebelah kanan ya. Kanan dari tampakan kita ya. Yang dianjurkan oleh pusat bahasa adalah yang di sini, di sebelah kiri. Jadi sejajar dengan ini. Nah, di sini. Dan tidak perlu lagi penulisan kepada. Ya. Kepada itu artinya menunjukkan untuk siapa. Tapi kalau kita sudah tulis YTH kepala sekolah, kalau tanpa kepada kan sudah mengarah ke kepala sekolah kan? Nggak mungkin ini dibaca sama saya guru biasa gitu kan, nggak mungkin. Saya bilang, oh ini tuh karena nggak ada kepadanya ya saya boleh baca, enggak. Nah, seperti itu. Jadi ini kita geser ke sini, ya, kita geser ke sini tanpa kepada. Kepadanya nggak usah. Karena itu mubazir, tidak efektif. Jadi langsung YTH, ini tandanya titik ya, tandanya titik. YTH, ya, ke sini. YTH titik, bukan titik 2, bukan koma. Di sini YTH titik. Mau YKH titik. Mau apa lagi? Y yang saya rindukan. YSR misalnya gitu. Atau yang dirindukan. YDR misalnya gitu. Di sini titik akhirnya. Tidak ada tanda baca yang lain. Baru kepala SMP negeri swasta sepontak. Nah ini penulisan ini salah nih. Nih, apa salahnya? Harusnya apa? Tulisnya bagaimana? Di yang di sini, di Jakarta. Ini tulisannya Jakarta di sini, D-nya di sini. Di mana? Bingung. Jakarta. Kan gitu. Bacanya kan gitu. Di mana bingung? Oh, ternyata di Jakarta. Nah, ya. Jadi Jakartanya itu sejajar dengan di dan D-nya ini ditulis dengan huruf Kecil. kecil. Iya, ya. Kenapa ini saya kasih tahu, Nak? Karena kan levelnya diturunkan ya, Nak. Siapa tahu ini dijadikan soal, Nak. Penulisan alamat surat yang tepat adalah, kenapa ini juga saya kasih tahu, Nak? Nggak ada kotanya, itu juga dijadikan soal karena ada penulisan tanggal surat dinas. Nah, ini perhatikan nih. Penulisan tanggal surat dinas di kisi-kisinya. Tidak ada kotanya lagi gitu ya. Akrai, Biso, ingat Oke, Bu. ya, iya. Dan ini nanti, nah kenapa ini saya kasih tahu juga YTH titik, kemudian di sini tidak ada
yang ada tanda baca hanya di sini ya nak ya. Ini di sini YTH titik. Selebihnya ini di sini tidak ada tanda baca. Yang saya takutkan nanti itu akan keluar di penggunaan tanda baca ya. Itu karena nanti ada penggunaan tanda baca. Oke? Ayo ada Mau pertanyaan? tanya, Iya itu silahkan. YTH titik 2 atau titik aja? Titik. Nggak pakai 2, nggak pakai 3, nggak pakai koma. Titik. YTH titik. Boleh Y itu yang ya. Mau yang dirindukan YDR titik. Yang kami kasihi, yang dikasihi YDK, YKS, yang saya kasihi titik. Oke, Bu. Ya, jadi nggak ada tanda baca yang lain. Dan tanda baca di alamat surat hanya di sini, bro. Nggak ada di lain ya. Jadi di sini di Jakarta juga nggak ada tanda bacanya. Hah? Oke, dan ini huruf kecil. Ingat ini, di huruf kecil kemudian ini dinaikkan, ditaruh di sebelahnya sini. Nah, gitu. Ya. Paham? Paham ya? Ini dinaikkan ke sini. Oke, ini dinaikkan ke sini. Cih. Nah, ya. Oke. Dan ini nak, perhatikan ini ya. Ini tanda baca K. Ada yang tahu kenapa kok dikasih tanda baca K? Ini tanda hubung. Ada yang tahu? Ini juga tanda baca ya, hati-hati. Tanda baca K. Ini tahu nih kenapa? Nggak tahu. Tahu, udah tahu. Jadi perhatikan, ini kan huruf kapital ya. Ini huruf kapital. Semua yang tidak sama, ya, semua yang enggak sederajat, semua yang enggak sama lah ya, itu harus dikasih tanda baca. Contohnya ini, ini adalah yang menyatakan bukan ya. Kalau ini perhatikan nih, ini satu kata, ini satu kata kecamatan dan ini seharusnya nak tulisannya huruf kecil nih nak ya, maaf. Ini harusnya Sekota Bontang. Supaya untuk di sini huruf kecil, di sini huruf besar ya. Nah, ini. Ini kenapa? Ini huruf kapital, di sampingnya ini huruf kecil toh. Ya kan? Kan dia nggak sama. Yang satu huruf kapital, yang satu harus ditulis dengan huruf kapital, yang satu ditulis dengan huruf kecil. Maka harus diberi tanda hubung. Ya. Misalnya misalnya penulisan ulang tahun saya, ulang tahun ke-17 dengan ke dan 17 huruf. Itu kan nggak sama ya, yang satu suku kata, yang satu angka. Maka itu harus diberi tanda hubung. Ini sama. Ini kalau ini harus huruf kapital, yang sini huruf kecil. Kan nggak sama dia. Nah, kecuali di sini dia tulisnya huruf kapital semua, maka di sini semuanya harus huruf kapital. Nggak dipisah gitu. Ya. Akrai? Itu S-nya itu kecil nggak, Bu? S-nya ini di sini harusnya huruf nggak apa-apa huruf besar. Ini kan karena ini ya, nah, ini penulisannya kecil ini nah ya. Ya. Ini dia huruf karena dia diawali semua kata ini karena ini alamat surat, ini huruf S-nya besar, nggak apa-apa. Tapi kan setelahnya huruf kecil ya. Nah, setelah itu huruf besar. Sini kecil lagi, ya kan? Nah, ini antara E dengan K itu kan beda huruf ya. Yang satu kapital, yang satunya kecil. Sebenarnya ini harusnya karena dia ya huruf besar. Nah, huruf besar, ini huruf besar nggak apa-apa. Tapi ini yang membuat dia jadi harus diberi tanda hubung E-nya ini, huruf E-nya ini. Huruf kecil, di sini huruf besar. Karena ada perbedaan jenis huruf besar dan kecil, maka ini ditulis dengan dengan tanda baca ini. Gitu ya. Dan ini dinaikkan ya. Di Jakarta ini dinaikkan sini. Ini huruf kecil, nggak boleh huruf besar. Ya. Dan tempatnya geser ke sini. Sini. Ya. Akrai. Sampai di sini paham? Ini tanda baca, penggunaan huruf kapital, ini kepada dihilangkan. Di sini suratnya tidak usah menggunakan kod.
Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian di sini ada satu yang nggak ada. Nah, apa yuk? Setelah alamat surat ini, yang satu nggak ada apa? Yang nggak ada apa yuk? Ini suratnya elek juga ini nak. Surat suku dinas pendidikan tapi suratnya elek ini nggak mengikuti aturan beneran kebahasaan ini. Terus terang, ya. Yang nggak ada apa ya? Adalah salam pembuka, ya. Salam pembuka itu apa? Saya carikan coba di sini. Siapa tahu ada. Ini semuanya nggak ada ya nak. Gila. Oh ini ada nih. Nah ini dianjurkan ini. Ternyata ada yang dianjurkan ya. Nih ya. Tetapi di sini salah apa ini? Ini ya. Jakarta. Ini jangan diikuti. Iya, ini salah nih. Salah karena sudah ada di sini Mbak Bro. Nih Jalan Canda. Duh. Universitas Harapan Bangsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Jalan Cendana. Nih ada Jakarta di sini. Dia lagi di Jakarta. Ini karena ada mahasiswa mungkin tahu. Tapi susunannya benar nih. Mungkin ada belajar bahasa yang diajarkan, tetapi lupa ini harus hilang. Nah, ini ya. Yep. Itu yang Jalan Cendana nomor 9A. Itu no-nya nggak apa-apa disingkat. Kalau untuk bahasa Indonesia harusnya nomor, tetapi nggak apa-apa, no. Tapi huruf NO, titik, dikasih titik di sini. Karena itu kelaziman yang biasa digunakan orang sudah biasanya, gitu ya. Nah ini yang benar nih, Jalan Cendana nomor ya. Ini yang biasa digunakan orang untuk, karena orang, alah no, harusnya tuh kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh harusnya nomor. Karena kalau disingkat no itu nggak ada. Tapi kelaziman orang itu sudah ini seperti no di sini juga ini. Ini harusnya nomor. Nah, gitu. Ya. Ini juga harusnya nomor. Bukan no saja. Ini no gitu ya. Nah, ini lam kosong lagi. Mubazir. Nah, ini salah, ini tempat yang salah ya, Kak ya. Ini masih ada kepada YTH-nya di sini. YTH itu melekat pada orang yang kita tuju. Ini YTH-nya saya. YTH-nya harus tepat ada di samping orang yang kita tuju di situ. Seperti yang tadi. YTH, Kepala Dinas Sosial. Nah ini selalu, ini orang nggak tahu ini maksudnya apa. Bingung. Di mana ya dia ya? Oh di tempat aja mungkin gitu. Waktu pembuatan suratnya. Ini harus naik sini dan ini huruf kecil. Gitu ya. Nah berikutnya ini ada nih. Ini salam pembuka. Ada salam pembuka, lihat di bawah harus ada salam penutup. Ingat di sini sapaannya adalah kami. Kenapa kok kami? Kenapa kok kami? Ada yang tahu? Karena mewakili Universitas. ya bukan universitas. Kalau ini maksudnya satu kelompok. Ini kelompoknya kan bukan universitas ya nak, ini BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa itu di bawah Universitas Harapan Bangsa. Jadi dia itu ada di Universitas Harapan Bangsa. Nah gitu ya. Jadi ini surat ini bukan dari Universitas Harapan Bangsa, tapi dari sini. Ini kebalik, harusnya ini yang kecil, ininya yang gede. Ininya tulisan yang di bold tuh harusnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, ininya nggak di bold. Karena yang punya surat itu ini. Ya. Ini yang ngirim surat itu ini tuh bagian dalam universitas. Oke. Kenapa ini kok kami? Karena mewakili satu kelompok, satu golongan, instansi, satu perusahaan, satu apa gitu ya. Apa aja. Oke, ini, nah ini nomor suratnya. Jadi nomor surat itu ada pakemnya ya nak ya. Tapi yang jelas ada nomor yang wajib sebenarnya yang ada harus ada nomor, bulan, dan tahun. Ya, itu yang wajib. Oke, ini sapaan hormat namanya. Salam pembuka. Kalau ini yang umum dengan hormat ini adalah salam pembuka yang umum. Kalau dia sesama instansi misalnya dari
Nahdlatul Ulama ke Muhammadiyah boleh menggunakan di sini Assalamualaikum, di sininya Wassalamualaikum. Tapi kalau antar seperti itu golongan ada alangkah baiknya kita menggunakan yang umum saja, ya. Dan kalau instansi pemerintah nggak boleh menggunakan Assalamualaikum. Perusahaan nggak boleh menggunakan Assalamualaikum. Kemudian yayasan misalnya gitu juga nggak. Karena apa? Yang kita tuju itu adalah apalagi umum ya. Tapi kalau sesama misalnya MTS Al-Mukarromah ke MTS apa itu? MTS 1 ya, negeri. Nah, boleh dia menggunakan asal. Kalau yang sama boleh. Misalnya Bethlehem, SMP SD atau SMP Bethlehem ke SMP apa? Yang Katolik kemana? Ke di sini yang Galilea, misalnya begitu. Karena sama-sama satu ini boleh. Di sini salam hormat, salam pembukanya menggunakan Shalom, gitu. Haleluya, boleh, ya. Tapi kalau yang tidak, ya gunakanlah yang umum, yang seperti ini. Nah, kemudian ini isi surat. Jadi perhatikan nak, isi surat itu 3 bagian juga. Bagian isi, pembuka, bagian pembuka, bagian isi, penutup. Nah ini ya. Nah ini perhatikan. Ini bagian buka dijadiin satu dengan bagian isi. Ya. Oke. Bagian pembuka dijadikan satu dengan bagian isi. Dan ini demikianlah pemberitaan ini penutup. Nah, di sini. Ini bagian pembuka itu isinya alasan kamu mengadakan kegiatan. Jadi kalau ini kenapa kok dia mau mengadakan apa ini? Penggalangan dana karena ada musibah gempa bumi dan tsunami. Jadi bagian pembuka itu adalah alasan kenapa kalian melakukan sebuah tindakan. Di bagian isi, tindakan apa yang akan kalian lakukan. Di bagian penutup, kalian mengatakan bahwa itulah kegiatan kami dan ucapan terima kasih. Nah itu. Jadi kadang-kadang orang tidak melaksanakan dengan baik ya ini. Ada yang tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, gitu ya. Sampai di sini ya. Nah kemudian ini untuk sudah 8.30 kita sampai 8.30 ya. Oke, satu lagi nih. Ini nggak boleh huruf besar ya. Ini hari, waktu, tempat. Ini semua huruf kecil. Kenapa? Karena ini kan bisa di sini sebenarnya lanjut. Pada hari, tanggal, pukul, tempat. Nah, gitu ya. Dan ini di sini tidak ada titik 2 ya, Nak. Penggalangan dana padat, tidak ada titik 2. Nggak usah ada titik 2 ini. Nggak usah dikasih tanda baca. Di sini huruf kecil. Oke? Nah, dan di sini nggak ada tanda. Di sini harusnya ada tanda baca titik, Nak. Kenapa? Karena sudah selesai. Tempat Tugu Pahlawan, titik. Karena ini bukan kalimat ini, Nak. Nah, dan selesai di sini. Tik. Nah, oke? Sampai sini mudah-mudahan surat dinas ini mengerti. Kalau nggak mengerti nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Kalau nggak ngerti. Baik. Terima kasih. Ini